Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel saya. Ya, di sini kita akan belajar ya bagaimana caranya melakukan training dengan deep learning di ArcGIS Pro gitu. Nah, di sini selain ArcGIS Pro ya yang harus kita install tentunya di sini ada satu lagi yang perlu kita install yaitu deep learning libraries-nya. Jadi untuk installernya ya bisa di download di link ini, bisa dicek di deskripsi di YouTube saya ya di bawah. Jadi bisa klik di sini deep learning libraries installernya, nanti akan masuk ke sini ya. Dan untuk installernya bisa di download di sini. Di sini untuk yang versi 2.8 ya. Jadi ketika teman-teman menginstal ArcGIS Pro 2.8 bisa langsung di download di sini, diklik saja, nanti akan terdownload untuk installernya dan tinggal diinstal seperti biasa. Tapi ketika teman-teman menginstal versi yang lebih lama ya, jadi misalnya ada 2.7 atau 2.6, di sini bisa menggunakan manual installation. Tapi di sini tidak saya demokan ya untuk bagaimana menginstalnya, bisa teman-teman pelajari sendiri. Tidak sulit sebenarnya, mungkin hanya butuh beberapa step saja untuk menginstal deep learning framework ini di ArcGIS Pro. Oke, jadi itu untuk persiapannya. Selanjutnya untuk melakukan training kita akan menggunakan ArcGIS Pro ya. Jadi mungkin perlu kita pahami dulu apa saja yang perlu kita definisikan begitu di ArcGIS Pro untuk proses training ini. Nah, jadi kita untuk proses training ini paling tidak ada beberapa parameter yang harus kita setting ya. Yang pertama ini untuk input training data, pastinya dari hasil ekspor to deep learning format ya di ArcGIS Pro ini nanti kita jadikan input untuk training datanya. Untuk video bagaimana caranya mengekspor data supaya menjadi format training data di ArcGIS Pro bisa dicek di video saya yang lain. Untuk linknya saya berikan di bawah ya. Output modelnya ya pastinya hasilnya begitu, modelnya akan disimpan di mana. Kemudian maksimum epoch ya. Jadi di sini untuk epochnya itu bisa di set maksimal kita mau berapa ya. Tapi ketika nantinya kita berlakukan early stopping ya, jadi ketika model itu sudah convergen antara training dan validationnya, itu nantinya bisa di set, maksudnya bisa di stop otomatis gitu, sesuai dengan di epoch berapa dia sudah convergen. Itu nanti ada opsinya lagi di bawah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini bisa kita tentukan maksimumnya, jadi bisa kita set lah ya, sebanyak apa atau selama apa kita akan melakukan training. Kemudian di sini untuk model type-nya nanti menyesuaikan dengan data trainingnya sudah kita buat ya. Kemudian batch size di sini tergantung dari GPU yang kita punya ya. Jadi ini mendefinisikan jumlah training sampel yang diproses dalam waktu yang sama begitu. Jadi ini bergantung dari GPU yang kita punya. Semakin powerful itu bisa kita set lebih tinggi ya. Jadi defaultnya itu 2. Tapi kalau misalnya GPU yang kita punya tuh lebih bagus begitu, bisa kita set lebih banyak dan tentunya nantinya prosesnya jadi lebih cepat. Kemudian di sini ada model argumen, jadi mungkin ini tidak terlalu ini ya, opsional saja begitu. Kemudian learning rate, jadi kalau learning rate ini intinya kan dia nilai yang kita masukkan untuk
maksudnya dalam proses training itu mau secepat apa gitu proses trainingnya untuk mencapai konvergen. Jadi semakin kecil itu kan berarti kan pastinya akan menjadi lebih lama karena perpindahan maksudnya dalam proses trainingnya itu untuk mencapai konvergensi itu akan semakin lama gitu. Tapi semakin cepat semakin besar nilai learning rate yang kita set, bisa semakin cepat, tapi justru akan memicu kemungkinan untuk model itu menjadi misalnya overfitting dan tidak menemukan nilai konvergen atau nilai yang paling optimal gitu. Jadi malah nantinya modelnya itu akan menjadi jelek dan tidak sesuai dengan nantinya akan menghasilkan hasil prediksi yang tidak baik begitu. Nah, jadi untuk learning rate ini bisa kita set misalnya mengikuti dari paper-paper yang sudah ada begitu ya, atau bisa juga kita kosongkan. Jadi ketika tidak di set begitu ya, itu nanti dia akan mencari nilai sendiri gitu yang paling optimal. Kemudian untuk backbone-nya ini tergantung dari backbone yang kita pilih. Ada banyak ya yang sudah disediakan oleh ArcGIS Pro. Ini juga tentunya kaitannya dengan lama pemrosesan juga ya. Semakin banyak layer yang diproses begitu, tentunya akan semakin lama, walaupun mungkin kemungkinan untuk menghasilkan model yang lebih baik itu akan menjadi lebih besar juga, walaupun ya tidak tentu juga sebenarnya. Tapi yang pasti semakin banyak layer yang harus diproses, misalnya ResNet 101 tentunya akan lebih lama dibandingkan ResNet 50 atau 34 gitu. Kemudian pre-train model ini opsional. Validation ya, jadi dalam proses training di deep learning tentunya kita butuh data training dan juga data validation untuk mengecek apakah model itu underfitting atau overfitting gitu. Nah, ini di sini kita bisa tentukan jumlah data trainingnya itu berapa, data validation itu berapa persen dari data training yang kita masukkan. Kemudian di sini stop when model stops improving. Jadi tadi yang saya katakan ya, early stopping, ketika model itu sudah cukup baik dan konvergen, itu bisa kita stop gitu. Jadi tidak mencapai epoch maksimal. Kemudian freeze model itu kaitannya di sini dengan weight dan bias ya. Jadi ketika kita melakukan training itu kan kita mengadjust weight-nya supaya loss yang dihasilkan itu semakin minimum gitu ya. Nah, di sini ketika kita set atau kita checklist ya untuk freeze modelnya ini, nanti untuk weight dan biasnya itu akan sesuai dengan nilai awalnya begitu. Jadi tidak berubah. Tapi ketika di uncheck nantinya akan berubah menyesuaikan dengan training sampelnya. Ya, itu mungkin untuk parameter-parameter yang harus ditentukan dalam melakukan training data di ArcGIS Pro. Sekarang kita langsung masuk ke teknisnya atau prakteknya ya, bagaimana melakukan training di ArcGIS Pro tersebut. Oke, di sini kita sudah masuk ke ArcGIS Pro ya. Jadi untuk melakukan proses training kita bisa search ya di geoprocessing ini. Bisa kita ketik train. Nanti di paling atas ini akan muncul train deep learning model. Ya, ini beberapa parameter yang mesti kita isi ya. Jadi pertama yang paling penting adalah kita mempunyai training datanya dulu. Jadi di video saya yang lain saya pernah membuat tutorial untuk melakukan ekspor data ya ke format training data deep learning di ArcGIS Pro. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat video saya yang lain, yang linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah ya.
Oke, jadi untuk format data training di ArcGIS Pro ini kurang lebih seperti ini ya formatnya ya. Ada image, jadi image itu dibentuk dalam bentuk tiling begini. Satu image yang besar itu di tiling menjadi beberapa uh, tile seperti ini ya. Ada image dan juga ada labelnya, jadi setiap image itu mempunyai labelnya masing-masing gitu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya yang lain. Nah, kita masukkan dulu untuk training datanya ya. Jadi untuk training data kita masukkan foldernya ya. Jadi satu folder ini kita masukkan semuanya. Kita klik OK. Kita tunggu dulu. Ya, jadi ketika kita sudah membuat format data dalam ArcGIS Pro ya, ketika kita memasukkan di input training data di sini, ketika kita akan melakukan training, dia secara otomatis akan mampu membaca format data training yang sudah kita buat gitu. Jadi kalau yang sebelumnya saya buat dalam bentuk Mas ArcCNN, yang format Mas ArcCNN, di sini langsung terdeteksi ya untuk model type-nya. Kemudian di sini parameternya juga muncul untuk chip size-nya, sehingga bisa kita proses untuk selanjutnya. Nah, kemudian kita tentukan output modelnya mau ditaruh di mana. Misalnya di sini saya buat folder dengan nama demo ya. Di sini kita klik, kemudian kita pilih OK. Kemudian ini maksimum epochnya, karena di sini mungkin untuk demo saja ya, saya buat 2 epoch saja. Batch size-nya untuk di sini dengan komputer ini saya proses dengan batch size 4. Chip size-nya disesuaikan dengan chip size yang kita data trainingnya sudah kita buat, 256. Learning rate-nya bisa diisi, bisa tidak ya. Di sini saya kosongkan saja. Untuk backbone modelnya saya gunakan ResNet 50. Kemudian validation-nya 10%. Dan untuk 2 pilihan ini di sini saya checklist. Untuk pre-train model, ketika kita sudah melakukan training ya, misalnya dengan ArcGIS Pro ya, itu kan nanti kita akan dapat model dan untuk ketika misalnya kita sudah mempunyai model itu dan kita akan training lagi, itu bisa kita masukkan di sini. Jadi data format .emd-nya bisa kita masukkan di sini. Karena di sini kita mulai dari awal, di sini tidak saya masukkan untuk pre-train modelnya. Kemudian kita klik environment. Di sini yang paling penting adalah ini ya, processor type-nya. Kita pilih yang GPU gitu. Ketika sudah bisa kita run. Dan ini untuk kecepatan trainingnya itu sangat bergantung dengan GPU yang kita punya ya. Jadi ketika GPU kita makin bagus gitu dan mungkin ya makin bagus, otomatis prosesnya semakin cepat. Nah, ini ketika sudah berjalan berarti dia akan muncul begini, epoch 1. Ya, ini sudah masuk epoch kedua ya. Jadi ini prosentasenya itu tergantung dari epoch, jumlah epoch yang kita masukkan. Karena di sini saya menggunakan 2 epoch ya, jadi ketika masuk epoch kedua dia sudah mencapai 50% begitu.
Ya, ini prosesnya hampir selesai. Kita tunggu. Ya, ketika sudah selesai ya, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, train deep learning model is completed, gitu. Nah, nanti untuk hasilnya, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi kan foldernya namanya demo ya, nanti akan muncul beberapa file seperti ini. Untuk modelnya adalah yang ini ya, .emd ini. Tapi di sini kita punya keterangan ya, jadi kalau misalnya kita buka di sini model metrik, itu adalah grafik training dan validation loss-nya begitu. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara training dan validation loss-nya untuk ya melihat apakah nanti akan muncul overfitting atau tidak gitu misalnya. Kemudian di sini juga ada keterangan seperti backbone-nya, kemudian learning rate yang dihasilkan gitu. Dan di sini ada juga sampel ground truth dan prediction-nya ya. Jadi perbandingan antara ground truth dan prediction begitu. Jadi ini mungkin adalah hasil tadi ya dengan 2 epoch ya. Jadi mungkin masih ada kesalahan seperti ini. Seperti itu. Tapi mungkin untuk sebagai contoh yang epochnya sudah banyak ya, di sini saya sudah lakukan sampai 70 epoch. Ini otomatis dia menjadi lebih banyak ya untuk batch prosesnya begitu. Dan ini untuk ground truth dan predictionnya sudah lumayan baik ya, jadi sudah lumayan sesuai antara prediction dan ground truth-nya begitu. Kalau kita lihat di folder yang lain, ini untuk model karakteristik ini hanya sama ya dengan yang tadi kita buka di file.html ini. Tapi di sini image-nya saja ya. Ini untuk yang hasil yang tadi, perbandingan prediction dan ground truth-nya. Kemudian di sini untuk ketika misalnya kita ingin melihat jumlah epochnya berapa, kemudian training dan validation loss-nya berapa, ini bisa kita lihat di sini juga. Misalnya ini untuk jumlah epochnya dia ada 6, berarti kan kalau di sini mulai dari 0 tadi kan ada sampai 69 ya, berarti 70 epoch, kemudian training loss-nya sekitar 1,07 dan validation loss-nya sekitar 1,3, seperti itu. Ya, oke, mungkin itu dulu ya untuk video saya kali ini. Oh ya, tadi mungkin sedikit mengingatkan kembali ya, kalau tadi di sini kan di bagian advance kita bisa kita masukkan pre-train model. Nah, di sini ketika kita memilih filenya begitu, nanti yang kita masukkan adalah file yang ini .emd-nya. Jadi misalnya kita sudah punya model yang dilatih sebanyak 70 epoch, kemudian ingin kita training lagi, bisa. Jadi untuk pre-train modelnya kita masukkan .emd yang ini, seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana caranya melakukan deteksi ya, atau prediksi pada data tes atau unseen data dari model yang sudah kita buat ini, masih dengan ArcGIS Pro. Ya, terima kasih. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.